Ini adalah kisah nyata yang mungkin terasa dekat dengan hidup kita. Bayangkan, seorang pria sederhana berdiri di tengah debu proyek pembangunan di Jakarta Timur. Kaos lusuh melekat di tubuhnya, tangan penuh semen, wajah basah keringat. Dari luar, ia hanyalah tukang bangunan biasa. Tidak ada yang menoleh, bahkan sebagian orang meremehkan. Namun siapa sangka di balik diamnya, ia menyimpan sesuatu yang besar. Rahasia yang tak pernah ditebak, bahkan oleh wanita yang dulu pernah ia cintai. Wanita yang meninggalkannya demi seragam dan gaji tetap seorang polisi. Hari itu, tawa meremehkan kembali menusuk dadanya. Tapi ia memilih bungkam. Sebab ia tahu, waktunya akan tiba. Dan saat semuanya terbongkar, bukan hanya satu hati yang terluka, melainkan banyak mata yang akhirnya tersadar. Pagi itu Jakarta macet seperti biasa. Klakson bersahutan di jalanan dekat Cibubur. Di sebuah proyek perumahan baru, suara palu, gergaji, dan mesin bor berpadu dengan teriakan mandor. Di pojok bangunan, seorang pria bernama Raka berdiri. Usianya awal 30-an, tubuhnya tegap meski wajahnya penuh peluh. Tangannya cekatan mengaduk semen di dalam ember besar. Kaos abu-abu yang ia kenakan sudah pudar warnanya. Celana panjangnya penuh noda cat dan debu. Dari jauh, tak ada yang menyangka bahwa Raka bukan sekadar tukang biasa. Siang semakin terik. Angin hanya membawa debu, bukannya sejuk. Raka duduk sejenak di atas tumpukan bata. Ia membuka bekal sederhana, nasi dengan tempe goreng dingin, dibungkus daun pisang. Bau tempe masih terasa meski sudah dimasak semalam. Ia makan perlahan, diam, tak ikut nimbrung saat tukang lain bercanda soal bonus proyek dan cicilan motor. Bagi Raka, diam lebih aman daripada menjawab pertanyaan. Karena setiap kata bisa membangkitkan luka lama yang masih membekas. Dari kejauhan terdengar suara mobil berhenti. Sebuah sedan putih keluaran baru masuk ke area proyek. Pintu terbuka, lalu turun seorang wanita dengan baju gamis hijau elegan. Senyumnya lebar, langkahnya anggun. Di sampingnya, seorang pria berseragam polisi mengikuti dengan gaya percaya diri. Saat mata wanita itu menangkap wajah Raka, langkahnya terhenti, tawanya pecah. Masih jadi tukang? Untung aku sudah pisah. Raka terdiam. Tangannya tetap sibuk menata bata, seolah tak mendengar. Padahal jelas telinganya menangkap. Wanita itu bernama Mira, mantan istrinya. Beberapa tahun lalu mereka menikah dengan sederhana. Raka menjual motor demi biaya resepsi kecil. Mereka tinggal di rumah kontrakan petak, makan dengan lauk seadanya tapi penuh canda. Namun perlahan Mira berubah. Sejak mengenal Bayu, polisi muda yang gagah dengan gaji tetap, Mira semakin menjauh. Ucapan Raka dianggap angin lalu. Sampai akhirnya, selembar surat cerai jadi pemisah nasib. Mira memilih hidup naik kelas bersama Bayu. Kini, takdir mempertemukan mereka lagi di depan rumah yang masih setengah jadi. Ironisnya, rumah itu adalah pesanan pasangan baru itu. Mira menoleh pada Bayu, tersenyum penuh kemenangan. Mas, lihat deh, itu mantan aku. Cocok banget kan, masih tukang. Bayu terkekeh rendah. Sekarang hidupmu sudah lebih enak sayang. Suara mereka menusuk, tapi Raka tetap menunduk. Bagi sebagian orang, diam artinya lemah. Tapi bagi Raka, diam adalah cara paling lantang untuk melawan. Di sekitarnya, aroma semen basah bercampur dengan keringat. Suara tawa Mira dan Bayu mengiris dadanya. Namun, Raka tahu satu hal penting. Tanah yang sedang mereka bangun itu bukan milik Mira, bukan juga milik Bayu. Semuanya miliknya. Seminggu sebelumnya, Raka hadir di rapat proyek bukan sebagai tukang, tapi sebagai pemilik lahan dan direktur pengembang. Hanya segelintir orang dalam yang tahu. Ia sengaja menyamar, ingin melihat siapa yang menilai manusia dari seragam dan siapa yang melihat dari hati. Sejak awal, Raka sadar hidup tak mudah.
Ia pernah jadi kuli bangunan harian, pernah ditolak bank saat mengajukan pinjaman, bahkan pernah dimarahi mandor karena dianggap lamban. Namun semua pengalaman itu justru menempanya. Dari situlah lahir mimpinya, membangun perumahan yang bukan hanya megah, tapi juga layak huni. Siang berganti sore, para pekerja mulai pulang satu persatu. Raka tetap tinggal, mengecek ulang denah rumah, mengukur posisi jendela, dan memastikan kualitas setiap sudut. Ia hafal betul rancangan rumah itu, karena ia sendiri yang menggambarnya. Dari halaman depan, ia melihat lagi Mira dan Bayu masuk bersama seorang pria berbaju batik, calon kontraktor interior. Mereka tampak sibuk membicarakan cat tembok dan model dapur. Sementara Raka memilih mundur, masuk ke kantor lapangan kecil. Di atas meja tergeletak map biru bertuliskan PT Raka Jaya Properti. Direktur Utama, Muhammad Raka Prasetyo. Ia menutup map itu, menyimpannya dalam tas lusuh, lalu berjalan lewat pintu belakang proyek. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang perlu tahu. Bagi Raka, harga diri bukan ditentukan oleh baju kerja, bukan juga oleh gelar atau pangkat. Ia lebih percaya bahwa waktu akan membuktikan segalanya. Dan hari itu, ketika suara tawa Mira masih menggema, langit perlahan mendung. Seperti ikut menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Hari-hari berikutnya proyek itu berjalan semakin cepat. Tukang mulai memasang rangka jendela aluminium, kusen pintu mahoni, dan keramik lantai. Debu beterbangan setiap kali mesin potong dinyalakan, bercampur dengan aroma kayu baru. Raka datang paling pagi. Ia membuka gembok gudang, mencatat material yang masuk, lalu ikut bekerja seolah ia hanya kuli biasa. Dari balik topinya yang lusuh, matanya selalu awas. Ia ingin setiap detail rumah itu sempurna. Bukan karena ingin memanjakan pemiliknya, tapi karena rumah itu bagian dari proyek besar perusahaannya. Suatu siang, sedan putih yang sama kembali datang. Mira turun dengan gamis pink, kacamata hitam bertengger di hidung. Bayu menyusul di belakang, dengan seragam polisi yang masih rapi meski cuaca terik. Mira menoleh pada Raka yang sedang mengatur keramik di teras. "Masih di sini aja? Gak capek?" katanya sambil menyeringai. Raka tetap diam. Tangannya memastikan garis keramik lurus. Bayu menambahkan dengan nada meremehkan. "Kalau kerja kayak gini terus, gimana bisa sukses, bro?" Tawa Mira menyusul. Bagi mereka, Raka hanyalah sisa masa lalu yang pantas ditertawakan. Namun di saat yang sama, seorang pria berbadan besar datang mendekati Raka. Ia mengenakan kemeja biru rapi, membawa tablet. "Pak Dir, dokumen penyerahan unit di blok belakang sudah siap ditandatangani. Investor dari Surabaya konfirmasi hadir Senin depan." Langkah Mira terhenti. Bayu mematung. Kata-kata itu bergema di kepala mereka. "Pak Dir." Raka berdiri, menoleh sekilas, lalu berkata singkat, "Taruh di ruangan belakang, nanti saya cek." Tanpa penjelasan lain, ia kembali jongkok menata keramik. Senyum tipis terlukis di wajahnya, sementara Mira dan Bayu saling berpandangan, bingung sekaligus gelisah. Malam harinya, grup WhatsApp proyek ramai membicarakan kabar bahwa pemilik lahan sering menyamar jadi pekerja. Beberapa mandor sudah tahu, tapi tak ada yang berani buka mulut. Raka memilih pulang ke kontrakan sederhana di Depok. Ia menyalakan kompor gas kecil, menggoreng telur, lalu makan sambil menonton berita di TV tabung. Berita malam menayangkan profil perusahaan properti yang sedang naik daun, Raka Jaya Properti. Namun, wajah CEO-nya tidak ditampilkan. Raka memang sengaja menjaga privasinya. Keesokan paginya, langit Jakarta cerah. Burung-burung di kabel listrik berkicau, bersaing dengan suara knalpot motor ojol yang parkir di depan proyek. Para pekerja datang membawa nasi uduk dalam plastik, menyeruput kopi sachet, lalu mulai bekerja. Raka kembali jadi orang pertama yang hadir. Ia mengecek pondasi, lalu masuk ke kontainer kecil yang dijadikan kantor. Di dalamnya, map-map bertumpuk berisi dokumen legalitas tanah dan perjanjian kerja sama dengan investor luar negeri.
semua atas nama dirinya. Ia tersenyum pahit membaca lembaran pemesanan rumah tipe Diamond atas nama Bayu Santosa dan Mira Wulandari. Ironis, wanita yang pernah meninggalkannya kini kembali hadir, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai pembeli. Siang itu Mira datang sendirian tanpa Bayu. Ia memakai gamis biru dongker, langkahnya lebih tenang dari biasanya. Ia menghampiri Raka yang sedang memeriksa kusen jendela. "Rumah ini bagus. Terima kasih ya sudah ngerjain dengan serius." Raka menoleh sebentar, lalu kembali menulis di kertas kerja. "Tentu saya pastikan rumah ini sempurna. Saya tahu siapa yang akan menempatinya." Senyum Mira goyah. Ada getaran aneh di dadanya. Raka yang dulu ia kenal pasrah, kini terlihat lebih kokoh. Hari-hari berikutnya, gosip makin beredar. Beberapa tukang mulai memperlakukan Raka dengan lebih hormat. Mereka melihat langsung bagaimana mandor dan kontraktor selalu melapor padanya. Rasa kagum tumbuh diam-diam. Sementara itu, Bayu mulai merasa terancam. Ia sering bertanya ke pengawas proyek tentang pemilik sebenarnya. Namun jawaban selalu diplomatis. Malam itu, semuanya berubah ketika Bayu tanpa sengaja membaca dokumen yang ditinggalkan Mira di meja rumah kontrakan mereka. Di sana jelas tertulis, pemilik lahan, Muhammad Raka Prasetyo. Jantung Bayu berdegup kencang. Ia sadar, rumah yang mereka bangun dengan penuh kebanggaan berdiri di atas tanah milik pria yang selama ini mereka remehkan. Esoknya, Bayu mencoba bersikap normal. Ia menemani Mira ke proyek, menanyakan soal cat luar. Tapi pandangan matanya tak bisa menyembunyikan keresahan. Raka tetap bekerja dalam diam. Namun, hatinya bergejolak. Setiap kali mendengar suara tawa Mira, kenangan lama menyeruak. Malam-malam saat mereka makan nasi kucing berdua. Mimpi kecil tentang rumah sederhana. Janji untuk bertahan bersama. Semua kini hanya serpihan. Sore itu hujan turun. Gerimis membasahi genteng rumah yang baru dipasang. Para tukang menutup bahan bangunan dengan terpal. Raka duduk di lantai 2, menatap jalanan besar. Dari tempat itu, ia melihat mobil Bayu keluar dari proyek. Ia membuka ponselnya. Ratusan pesan masuk, email investor, tawaran bank syariah, jadwal Zoom meeting dengan tim Singapura. Tapi matanya berhenti pada satu pesan dari sekretaris pribadi. "Pak Raka, rapat dengan investor Jepang dipastikan Kamis, pukul 14 Senta, kantor pusat." Raka menutup ponsel. Ia menghela napas panjang. Rahasia yang selama ini ia simpan semakin sulit ditutupi. Di sisi lain, Mira mulai resah. Senyumnya tak lagi selebar dulu. Ia mulai menatap Raka dengan cara berbeda. Bukan sekadar mantan yang gagal, tapi pria yang mungkin lebih besar dari dugaannya. Namun, penyesalan selalu datang terlambat. Tapi yang tidak Mira sadari adalah, badai yang sesungguhnya baru akan datang. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Air mengalir deras di selokan depan proyek membawa sisa potongan kayu dan plastik semen. Di lantai 2 rumah yang hampir rampung, Raka duduk sendirian. Lampu sorot proyek berkelip terkena angin. Suara tetesan air jatuh ke terpal terdengar ritmis, seperti mengiringi pikirannya yang semakin berat. Ia menatap layar ponselnya. Undangan rapat Zoom dengan investor dari Singapura sudah masuk. Presentasi besar menanti. Proyek perumahan Green Vista, kawasan elit yang sedang dibangun, akan segera dipublikasikan secara nasional. Dan rumah milik Bayu serta Mira hanyalah salah satu unit di dalamnya. Raka tersenyum pahit. Lucu ya, mereka membanggakan rumah yang sebenarnya berdiri di tanahku, pikirnya. Keesokan paginya, udara terasa lebih segar setelah hujan semalam. Para tukang datang dengan semangat baru, menyeruput kopi sachet hangat sambil bercanda soal bola semalam. Aroma gorengan dari pedagang keliling ikut memenuhi udara. Raka datang dengan jaket proyek berlogo RJ Property. Beberapa tukang menunduk hormat. Mereka sudah mulai tahu siapa dirinya. Tak lama kemudian, Mira datang sendiri.
Wajahnya tanpa make-up, hanya polesan tipis. Ia berjalan mendekati Raka yang sedang memeriksa teras. "Raka, rumah ini luar biasa. Terima kasih ya." Suaranya pelan, berbeda dari biasanya. Raka menoleh sebentar. Tatapannya tajam tapi tenang. "Tentu saya pastikan sempurna, karena saya tahu siapa yang akan menempatinya." Mira terdiam. Kalimat itu menusuk. Ia sadar Raka tak lagi memohon pengakuan. Ia berdiri kokoh dengan caranya sendiri. Sore harinya, Bayu datang dengan raut gelisah. Ia sudah membaca dokumen legal tanah. Ia tahu kebenarannya. Saat melihat Raka keluar dari kantor lapangan sambil membawa map, ia menahan langkah. "Raka, kamu yang punya tanah ini?" Tanyanya kaku. Raka menatapnya lurus. "Iya. Termasuk lahan rumah yang sedang kamu bangun." Bayu terpaku, wajahnya pucat. Mira yang mendengar dari dekat ikut mematung. Dunia seakan berhenti. Suara palu, mesin bor, bahkan obrolan tukang seketika lenyap dari telinga mereka. Raka menambahkan pelan, "Aku tidak pernah malu jadi tukang. Tapi aku ingin tahu siapa yang tetap punya adab saat melihat orang kecil." "Henning." Angin sore membawa bau semen basah. Bayu menunduk, kehilangan kata. Mira meneteskan air mata, hatinya seperti diremukan. Malam itu, di rumah kontrakan mereka, suasana kaku. Mira duduk diam memegang map dokumen yang Raka serahkan siang tadi. Lembar demi lembar jelas menunjukkan nama pemilik tanah. Muhammad Raka Prasetyo. Bayu mondar-mandir, mencoba menenangkan diri tapi yang muncul justru rasa malu. "Aku salah ya mas?" Suara Mira lirih. Bayu tak menjawab. Ia tahu itu bukan pertanyaan tapi pengakuan. Hari-hari berikutnya, kabar tentang Raka mulai menyebar di kalangan kontraktor dan investor. Media lokal bahkan menyoroti keberhasilan RJ Property yang dipimpin oleh sosok muda misterius. Dalam sebuah wawancara televisi, akhirnya wajah Raka muncul. Ia tampil dengan jas biru gelap, rapi, percaya diri. Di layar bawah tertulis, Muhammad Raka Prasetyo, CEO RJ Property, developer muda tersukses Jakarta. Mira menonton dari ruang tamu rumah kontrakannya. Jantungnya berdetak kencang. Air matanya jatuh saat mendengar kalimat Raka di TV. "Saya bukan ingin membuktikan siapa saya kepada orang lain. Saya hanya ingin jujur pada diri sendiri, bahwa saya mampu bahkan ketika tidak dipercaya siapapun." Kalimat itu menghantam batinnya. Semua kenangan masa lalu kembali. Saat makan nasi bungkus berdua, saat tertawa meski hanya duduk di tikar lusuh, saat Raka menjual motornya demi pernikahan mereka. Semua yang dulu ia anggap kecil, kini terasa sangat berharga. Bayu masuk ruang tamu, ikut menonton. Wajahnya kaku. Ia tahu posisi dirinya semakin sulit. Bagaimana bisa ia, seorang polisi, tinggal di rumah di atas tanah milik pria yang ia hina? Malam semakin larut, hujan turun lagi. Di kamar Mira menatap cincin kawin lama yang dulu ia simpan diam-diam. Tangannya gemetar. Ia sadar, penyesalan sudah terlambat. Beberapa hari kemudian proyek rumah hampir selesai. Cat eksterior dipoles, pagar depan sudah dicor. Taman belakang mulai ditanami rumput gajah mini. Semua terlihat indah. Tapi bagi Mira, keindahan itu menyakitkan. Karena setiap bata, setiap genteng, menyimpan jejak Raka. Suatu sore, seorang kurir datang membawa paket kayu kecil. Mira membuka perlahan. Di dalamnya ada surat tulisan tangan dan sebuah cincin perak sederhana. Surat itu singkat. "Mira, cincin ini dulu ingin kuberikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan pertama kita. Tapi hari itu kamu memilih pergi. Aku simpan bukan karena menunggu, tapi karena aku belum selesai berdamai dengan diriku. Kini aku sudah selesai. Kembalikan saja padamu, bukan untuk dikenakan, tapi untuk diingat. Pernah ada seseorang yang mencintaimu apa adanya." Mata Mira basah. Ia jatuh terduduk di teras, memeluk kotak kayu kecil itu. Bayu yang pulang malam membaca sekilas surat itu, lalu berkata dingin,
Kalau kamu masih mikirin dia, keluar aja dari rumah ini. Mira menatapnya dengan mata merah. Rumah ini bahkan bukan sepenuhnya milik kita, Bayu. Bayu terdiam. Ucapan itu seperti pisau. Sejak saat itu, rumah megah yang hampir rampung justru jadi tempat penuh tekanan. Bayu semakin jarang pulang dengan alasan dinas. Mira lebih sering termenung di depan taman kecil, merasa semua mata tetangga menatap dengan bisik-bisik. Setiap kali mendengar orang berkata, "Itu rumah megah, tapi tanahnya milik mantannya," hatinya hancur. Ia tahu dirinya tak akan pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang Raka. Dalam momen gelap itu, Mira mulai mengerti. Ia tidak hanya kehilangan seorang suami. Ia kehilangan sosok yang pernah mencintainya dengan tulus, lebih tulus daripada apapun yang bisa ia bayangkan. Dan luka itu, ia sadari, tak akan pernah bisa ditebus. Minggu sore, proyek rumah milik Mira dan Bayu akhirnya rampung. Cat putih gading berkilau di bawah sinar matahari. Taman kecil di belakang rumah tampak rapi dengan rumput hijau dan bunga hias yang baru ditanam. Semua terlihat mewah, persis seperti yang dulu mereka impikan. Namun suasana hati penghuni berbeda jauh dari penampilan luar. Saat penyerahan unit, Bayu dan Mira menandatangani berkas tanpa senyum. Tidak ada rasa bangga, tidak ada tawa. Yang ada hanya hening panjang dan tatapan kosong. Raka memilih tidak hadir. Ia hanya mengutus tim lapangan untuk menyerahkan kunci. Dari jauh, ia sekadar memandang rumah itu sebentar sebelum masuk ke mobilnya. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Hanya rasa lega. Karena akhirnya, bab yang menyakitkan telah selesai. Hari-hari setelahnya berjalan lambat bagi Mira. Rumah baru yang megah terasa seperti sangkar. Setiap sudut mengingatkannya pada masa lalu. Setiap lantai, setiap dinding, seolah menyimpan jejak seseorang yang tak lagi bisa ia miliki. Bayu semakin sibuk dengan dinas. Ia sering pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali. Jikapun ada di rumah, suasananya dingin. Kata-kata jarang keluar, hanya isyarat singkat dan tatapan penuh jarak. Mira mengisi waktu dengan mengajar les privat. Anak-anak datang membawa buku, sementara para orang tua sering menanyakan hal yang sama. "Bu, rumah ini besar sekali. Katanya tanahnya milik mantan ibu ya?" Pertanyaan sederhana itu menusuk, membuat senyumnya kaku. Malam-malam panjang ia habiskan di ruang tengah. Televisi menyala tanpa suara, hanya cahaya layar yang menari di wajahnya. Di tangannya, cincin perak pemberian Raka masih ia genggam. Bukan sebagai harapan untuk kembali, tapi sebagai pengingat bahwa dulu pernah ada cinta tulus yang kini tak akan terulang. Di sisi lain kota, Raka hidup dengan ritme berbeda. Ia resmi membuka kantor cabang di Singapura. Menjadi pengembang muda yang mendapat penghargaan nasional. Foto dirinya sering muncul di media, bukan sebagai tukang, melainkan sosok inspiratif yang memulai dari nol. Namun di balik semua itu, Raka tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, rumah yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Tetangga mengenalnya sebagai pria ramah yang suka membantu warga sekitar. Ia mendanai renovasi musala, memberi beasiswa anak-anak setempat, dan hadir di acara arisan RT tanpa merasa lebih tinggi. Ketika ada yang bertanya kenapa ia tidak tinggal di rumah mewah, Raka hanya tersenyum. Baginya, kenyamanan bukan diukur dari luas bangunan, melainkan dari ketenangan hati. Mira mendengar kabar itu dari televisi dan grup WhatsApp lama. Setiap kali melihat nama Raka disebut, dadanya bergetar. Penyesalan semakin dalam. Ia tahu, jalan untuk kembali sudah tertutup selamanya. Suatu sore, ia duduk di balkon rumahnya. Angin sepoi membawa aroma bunga dari taman kompleks. Di tangannya, cincin perak masih melingkar di jari manis. Matanya kosong menatap jalanan. Dalam hati ia menulis kalimat yang tak pernah terucap. "Aku bodoh. Aku yang salah. Aku menukar cinta dengan gengsi,
Padahal kamulah mimpi yang tak bisa dibeli. Sementara itu, Raka menutup buku catatan lama yang masih menyimpan tulisan tangan Mira di halaman pertama. Semoga kita bahagia di rumah kecil kita, Rak. Ia memasukkan buku itu ke dalam brankas, bukan untuk melupakan, tapi untuk menyimpan kenangan pada tempat yang benar. Dalam doa malamnya, ia berbisik lirih. Ya Allah, aku sudah memaafkan semuanya. Jangan izinkan aku menyimpan dendam. Jangan pula izinkan aku kembali ke jalan yang pernah membuatku hancur. Doa itu lahir dari hati yang telah sembuh. Raka tahu, cinta yang tidak dihargai tidak perlu diperjuangkan lagi. Ia melangkah maju, menatap masa depan dengan ringan. Waktu berlalu. Kompleks perumahan Green Vista semakin ramai. Lampu-lampu rumah menyala setiap malam. Anak-anak bermain sepeda di jalanan. Ibu-ibu arisan di teras. Dari luar, rumah Mira tampak sama indahnya dengan yang lain. Tetapi di dalam, hatinya tetap kosong. Setiap pagi ia membuka tirai jendela hanya untuk menatap taman yang mulai gersang. Bunga-bunga layu, rumput kering, kolam kecil tak lagi berisi air. Seperti jiwanya yang perlahan meranggas. Di saat yang sama, Raka berdiri di lokasi proyek tahap berikutnya. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, menyapa para pekerja dengan ramah. Bagi mereka, ia bukan hanya atasan, tapi juga sosok yang memahami arti kerja keras dari bawah. Ketika seorang pegawai muda bertanya apakah benar ia dulu tukang bangunan, Raka menjawab dengan senyum, "Bukan dulu, sekarang pun masih. Bedanya, sekarang aku bekerja bukan karena lemah, tapi supaya tidak lupa rasanya dipandang rendah." Semua terdiam, kagum. Karena di balik kesuksesan, Raka tetap rendah hati. Hari itu, ia pulang lebih awal. Duduk di teras rumah kecilnya, menyeruput teh hangat sambil menatap langit sore. Hatinya damai. Ia sadar, luka yang dulu pernah mengiris kini telah berubah menjadi pelajaran hidup. Mira di rumah megahnya menatap kosong ke arah televisi yang menayangkan ulang profil Raka. Air matanya jatuh, bukan karena ingin kembali, tapi karena akhirnya ia paham. Penyesalan yang datang terlambat tak akan pernah bisa menebus yang sudah hilang. Kisah nyata ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan. Jangan juga menukar ketulusan dengan gengsi, sebab waktu akan selalu membuktikan siapa yang benar-benar berharga. Dan ketika semuanya terbongkar, hanya ada dua pilihan. Belajar dari kesalahan, atau selamanya hidup dalam bayang-bayang penyesalan.